menggunakan sedikitnya lahzah bahasa Arabnya. Walaupun kita orang Indonesia, bukan berarti ketika baca puisi itu lahzahnya Indonesia gitu, apalagi Sunda gitu ya. Itu kan gak cocok ya. Wa takburu fiyya tafulatu yuman ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Untuk kali ini, narasumber yang kita undang hari ini berbeda dari narasumber yang lalu. Karena yang minggu-minggu lalu kita membawakan podcast tentang horor, kali ini berbeda. Podcast kali ini kami akan mengundang salah satu mahasiswi UGM Sunan Gunung Jati Bandung yang meraih banyak prestasi, khususnya pada bidang kebahasaan dengan menampilkan puisi-puisi yang sangat indah. Pasti penasaran? Selamat menyaksikan. Yuk. Oke, kita sambut narasumber kali ini kepada Melda Siti saja. Silahkan kemari. Sudah ada nunggu di belakang layar ya teman-teman. Ya, kita sambut Neng Melda Siti saja. Halo pemirsa. Halo. Ahlan wa sahlan Ukti. Ahlan bik, Masya Allah. Kali ini kami sangat begitu bahagia ya di masa masyarakat kali ini karena kami itu sangat bangga dengan mahasiswa UIN karena kami juga merupakan alumni dari UIN gitu ya. Dan ternyata sekarang program kebahasaannya juga meningkat seperti itu ya. Betul Kamelda? Betul sekali. Oke. Sebelum dilanjut tentang cerita dari Kamelda akan memperkenalkan diri dulu. Silahkan Kamelda. Baik, halo semuanya. Saya merasa sangat bahagia sekali ya di sini karena memang sebelumnya nggak menyangka gitu ya bakalan dapet ke acara ngos-ngosan ya. Betul. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melda Siti Sajia. Saya mahasiswi semester 7 yang alhamdulillah mungkin sedikit akan bercerita mengenai pengalaman saya di tahun kemarin ya kan, kemarin tahun 2021. Jadi ya alhamdulillah ada suatu event yang diadakan oleh Sukarabi dari UIN Suka Yogyakarta, di mana mahasiswa PBA itu menjadi delegasi untuk ikut lomba ke sana. Dari berbagai macam kategori, ada yang khotbah, debat bahasa Arab, qiraatus syair, takdim qisah gitu. Nah, mungkin salah satunya saya sendiri. Di sana saya mengikuti perlombaan qiraatus syair, tapi sebenarnya itu tuh bukan pertama kalinya ke sana. Gitu. Tahun sebelumnya tuh udah sempat ke sana dan di tahun 2021 itu adalah kedua kalinya. Waktu tahun pertama itu memang belum menjadi juara, mungkin itu menjadi sebuah pengalaman ya bagi saya sendiri. Mungkin ini bukan pertama kalinya, tahun sebelumnya tuh mungkin hanya sebagai pengalaman saja buat saya sendiri mengikuti perlombaan qiraatus syair di event Sukarabi. Nah, di tahun 2021 itu kali keduanya yang alhamdulillah saya mendapatkan kejuaraan 1 di qiraatus syair tersebut, menjadi salah satu delegasi dari mahasiswa PBA UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Go. Oh iya, sebelumnya Kamelda, mungkin kayaknya para penonton belum tahu deh apa itu qiraatus syair. Itu kayaknya belum tahu penonton. Coba Kamelda. Oke, Anda jelaskan ya mengenai qiraatus syair itu apa. Sebagaimana yang kita ketahui ya bahwasannya ada yang namanya puisi. Nah, puisi itu mungkin orang-orang mengenalnya puisi bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya di puisi itu ada yang bahasa Arab, ada juga yang bahasa Inggris, Kak. Nah, qiraatus syair itu membaca puisi berbahasa Arab gitu. Di sananya juga qiraah ya, jadi membaca, bukan kita berkarya membuat puisi
bukan teks menghafal gitu, bukan ya? Bukan menghafal. Nah, dan teks yang kita baca juga kalau di event perlombaan itu, jadi teksnya udah disediakan gitu. Biasanya karya Nizar Kobani, Mahmud Darwish itu udah familiar sekali. Mungkin seperti itu mengenai qiraat syair. Jadi itu membaca syair yang sudah disediakan dan itu full berbahasa Arab gitu. Seperti itu. Tapi sama seperti divisi bahasa Indonesia gitu Pak, kayak tetap harus bergerak ataupun apa itu namanya ya pakai aksesoris itu tetap sama. Oke, betul ya, sama seperti bahasa Indonesia. Di qiraat syair juga kita membaca nggak hanya membaca saja gitu, tapi kita juga bermain intonasi, kemudian mimik wajah, gesturnya juga harus gerak gitu, seperti itu. Dan kita juga biasanya menggunakan soundtrack gitu. Jadi untuk mengiringi puisi yang kita baca. Dan sebagian dari kita juga memang suka membawa beberapa properti untuk mendukung ekspresi yang akan kita lontarkan gitu, yang akan kita tampilkan kepada penonton. Mungkin supaya lebih menghayati gitu Ya, ya. betul sekali. Apalagi yang puisinya sedih, pakai soundtrack yang sedih, biar makin sedihnya tuh Ya, berasa banget gitu ya. 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 Masya Allah sekali ya, ternyata beragam banget banyak gitu ya dalam bahasa itu ya, karena gak selalu puisi itu ternyata berbahasa Indonesia, ternyata dalam bahasa Arab mungkin lebih ngena kayaknya ya, apalagi peristiwa-peristiwa sekarang yang kan mungkin bisa putin sama Gaza Palestina itu ya mungkin bisa Ya, sedih gitu ya, kayak puisinya sebenarnya akan sangat-sangat menyentuh ya untuk dalam bahasa Arab ini. Tapi boleh gak Kak gitu sedikit aja, kalau dalam puisi ada suka ada beberapa baris gitu tuh, boleh contohin sedikit aja gitu kali ya untuk para penonton, pasti para penonton penasaran gitu kayak boleh Sedikit aja ya, kayak boleh udah baris ya. Oke, jadi sebelumnya gini ya, mengenai qiraat syair tuh kan memang genre-nya tuh bermacam-macam ya. Ada yang memang terlihat bahagia, ada yang juga sedih gitu ya, dan ada juga tadi betul ya yang kakak bilang gitu, ada puisi yang emang mengenai Palestina. Nah, tapi mungkin yang Ana bawakan kemarin tuh itu mengenai ceritanya Mahmud Darwish, di mana Mahmud Darwish tuh beliau tuh anak kedua yang dimana anak kedua tuh merasa kayak kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Nah, makanya ada rasa kekesalan kepada orang tua. Nah, suatu hari itu beliau tuh memang pembuat puisi, hanya saja di tempat beliau tuh tidak diizinkan untuk membuat puisi. Nah, sampai beliau tuh tertangkap oleh polisi gitu, memang dipenjarakan gitu. Di tempat beliau tuh nggak boleh adanya puisi berbahasa itu, nggak boleh, sampai dipenjarakan. Nah, ternyata ketika beliau sudah dipenjara itu perhatian orang tuanya tuh ada gitu ya, terutama ibunya. Ibunya tuh sering banget mendatangi beliau ke penjara tuh untuk ngasih kopi, ngasih roti gitu. Nah, di situ di penjara tersebut juga Mahmud Darwish tuh membuatlah puisi untuk ibunya yang berjudul Ahinnu ila khubzi ummi, aku merindukan roti ibuku. Oke, boleh sedikit Ana contohkan mengenai puisi karya Mahmud Darwish yang berjudul Ahinnu ila khubzi ummi. Jadi dalam bahasa Arab juga kita harus menggunakan sedikitnya lahzah bahasa Arabnya gitu. Walaupun kita orang Indonesia, bukan berarti ketika baca puisi itu lahzahnya Indonesia gitu, apalagi Sunda gitu ya. Itu kan gak cocok ya. Jadi di sini Ana juga belajar untuk mengikuti lahzah bahasa Arab itu kayak gimana. Ini seperti ini ya. Ahinnu ila khubzi ummi lisyair Mahmud Darwish. Ahinnu ila khubzi ummi wa kuhwatu ummi wa lamsati ummi wa takburu fiyya tufulatu yuman ala sadri yawm. Mungkin cukup ya, contohkannya seperti itu saja. Masya Allah, sangat begitu itu. Walaupun hanya beberapa kalimat, tapi udah enak banget sih itu ya. Apalagi kalau kita paham dari tadi sebelumnya Kamelda sudah menjelaskan sedikit ya
perjalanan Mahmud dan Rusna itu. Kerasakan penonton sedihnya seperti apa? Iya. Dalam puisi bahasa Arab itu? Rasanya. Itu terasa banget sedihnya gitu ya. Oke Kang Helda, makasih ya banget gitu ya. Syukron, Gusti. Afwan. Karena ini sangat-sangat menginspirasi bagi kita semua ya, apalagi penonton di luar sana yang ingin masuk atau misalnya mau masuk pesantren atau sekolah dari menengah sampai ke sekolah tinggi yang ingin mempelajari bahasa Arab gitu ya, kan bisa banget kan gitu, karena kaya banget bahasa Arab itu gitu ya, banyak banget Ya. di dalamnya itu pelajaran pengalaman yang begitu indah dan sangat berarti bagi kehidupan Betul, kita gitu ya. apalagi dalam bahasa puisi kita bisa mengungkapkan isi dari hati kita. Ini langsung loh oleh ahli pemenang syair dari Asia Tenggara ya guys, Asia Tenggara ini jangan sampai kalian berkecil hati masuk UN Gunung Jati Bandung. Lihat kabarnya ya. Guys, sepertinya ngobrol santai kali ini sampai sini aja Kang Nada. Baik. Ya kalau dari tim kami sih kami ucapkan banyak banget terima kasih gitu ya Kak, ya sudah mau hadir di podcast yang mas-masan ini ya, yang biasanya dimana itu isinya horor, tapi kali ini horornya horor menusuk hati Insya Allah. dengan sangat apa ya, terbuka. Jadi ternyata podcast gak selalu menarik tentang horor ya, Iya. tapi ternyata perjalanan seorang itu juga sangat menggugah kita untuk bisa lebih baik lagi. Itu jadi itu sekali. Ya, mungkin cukup sekian ya kayak. Ya, mohon maaf dari podcast kami bila ada kata-kata yang kurang enak dari kakak atau menyakitkan atau membuat kakak seperti jadi tersakiti. Wah, tidak sama sekali, dengan senang hati saya ada di Ya, sini. kalau dengan senang hati ini bisa dong berarti diundang lagi ya di lain waktu Insya gitu ya. Allah. Insya Allah boleh. Asal bayarannya aja kalian itu. Iya. Mungkin segitu ya kayak. Mohon maaf lagi sekali lagi. Dan guys, jangan lupa ditonton ya podcast kali ini dengan Kang Melda yang sangat shock ini. Oke, mari kita tutup, kita bilang